Selamat malam pemirsa, sebuah gedung pembekuan udang di Kota Tarakan, Kalimantan Utara ludes terbakar. Selain menghanguskan gudang, api juga membakar satu bangunan rumah milik warga. Bersama saya Aulia Wardani, inilah Ayus Malam selengkapnya. Kebakaran menghanguskan sebuah gudang tempat penyimpanan dan pembukaan udang di Kelurahan Karanganyar Pantai, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar hingga menyambar satu bangunan rumah milik warga. 8 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api akhirnya baru bisa dipadamkan setelah 1 jam. Menurut saksi mata, sebelum terjadi kebakaran, sempat terdengar ledakan hebat dari dalam gudang. Ya, aku dengar dari warga, cuma didengar ada ledakan sedikit, terus naik asap itu. Ledakan dari mana Pak? Dari dalam gudang. Dalam gudang. Ledakan di listrik atau di apa Pak? Kompor. Tapi di dalam gudang itu ya? Gudang apa itu Pak? Gudang. Pembaluan. Itu dalam keadaan kosong? Dalam keadaan kosong, nampaknya kan pulangan. Saat kebakaran terjadi, gudang dalam keadaan kosong. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting listrik di dalam gudang. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran ini mengakibatkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Video seorang anggota Ormas yang memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Bantar Gebang, Kota Bekasi viral di media sosial. Anggota Ormas tersebut marah lantaran tak terima diberi THR sebesar Rp20.000. Saya kasih aja lah. Gue nggak mau itu duit lo. Gue mau pimpinan lu sini. Jangan gitu Pak. Harga saya kerja di sini Pak. Kalau lu kerja di sini, sampai berarti amanah lo. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Viral di media sosial, seorang anggota Ormas memaki petugas keamanan perusahaan plastik di Cikiwul, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Aksi itu dipicu lantaran preman tak terima setelah diberi tunjangan hari raya sebesar Rp20.000. Kalau gua tutup jalan di depan kalau bisa bergerak. Siap. Hah? Ya Bu. Ya gimana, kita kan sesuai prosedur juga Pak. Prosedur buat nih, gua mau ketemu pimpinan lu sini siapa? Dalam video berdurasi 2 menit ini, seorang preman bernama Suhada memaki petugas keamanan dan meminta bertemu dengan pemimpin perusahaan. Usai videonya viral di media sosial, pelaku mengunggah video klarifikasi dan meminta maaf ke publik. Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Dengan kejadian yang viral di TikTok tempo hari yang telah membuat warga Cikiwul merasa terganggu dengan ucapan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya mengakui salah, ya, saya salah karena saya mengaku saya seorang jagoan Cikiwul. Saya minta maaf. Dan untuk security yang tempo hari saya pernah maki-maki juga, saya minta maaf juga. Lu jangan keluarin, gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya paham, tapi harus saya. Maraknya permintaan THR dari Ormas menimbulkan keresahan di masyarakat. Warga berharap kepolisian bisa menyelesaikan kasus ini sehingga tidak berulang di kemudian hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaku usaha di Kota Depok, Jawa Barat resah karena sejumlah organisasi masyarakat minta jatah uang tunjangan Hari Raya jelang Lebaran 2025. Ormas tersebut meminta THR dengan mengirimi surat ke pelaku usaha. Seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW. Kalau kata RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan
THR pada siapapun dengan dalih apapun. Salah satu pelaku usaha di kawasan Sawangan menerima 3 surat berupa isi permohonan partisipasi mendukung kegiatan dan meminta dana keamanan jelang Lebaran dari 3 ormas berbeda. Terkait hal itu, Wakil Wali Kota Depok menyatakan perusahaan tidak wajib memberi THR kepada siapapun di luar karyawannya, terlebih jika ada unsur paksaan. Sehingga kami memastikan bahwa pengusaha fokus, juga pastikan fokus kepada THR semua karyawannya. Itu dulu, satu. Yang kedua, apabila mau memberikan bantuan atau apa kepada pihaknya, silakan aja, tapi tidak boleh ada unsur paksaan. Sementara itu belum ada masyarakat yang melapor langsung ke polisi terkait permintaan tunjangan hari raya dari ormas. Jika memang ada laporan, polisi akan lakukan penyelidikan serta membentuk tim untuk menindaklanjuti keluhan para pelaku usaha. Jadi untuk kegiatan itu kan sudah ada jelas semua dari Mabes Polri, namun demikian tetap kita menunggu respon dari masyarakat. Di samping kita juga melakukan tim untuk melakukan penyelidikan. Artinya kalau memang unsur terpenuhi dalam hal ini mungkin pemerasan dan sebagainya, kita proses sesuai dengan hukumnya. Tapi belum ada laporan langsung ke polisi? Sementara belum. Terkait ormas minta THR Lebaran, para pelaku usaha diharapkan segera lapor pihak kepolisian. Jika ditemukan dan terbukti adanya unsur pemerasan, maka pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Tim Liputan iNews melaporkan. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan oleh pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak Polsek, Koramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit? Ada. Uang diterima? Ada. Cuman siapa aja? Nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa. Dipastikan ini pasti kena hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Tim investigasi gabungan menemukan senjata api yang diduga digunakan oleh oknum TNI untuk menembak 3 polisi saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan. 1 dari 3 senjata memiliki kaliber 5,56 mm dan ditemukan sekitar 5 hingga 6 km dari tempat kejadian perkara. 1 pucuk senjata api laras panjang yang diduga digunakan oleh oknum TNI Kopka Basaryah untuk menembak 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung ditemukan tim investigasi gabungan. Senjata laras panjang yang ditemukan oleh tim investigasi gabungan dari Pomdam dan Polri memiliki kaliber 5,56 mm. Senjata ditemukan di semak-semak sekitar 5 hingga 6 km dari lokasi kejadian. Selain menemukan senjata api laras panjang, tim investigasi gabungan juga menemukan 3 jenis selongsong peluru sebanyak 13 butir di sekitar lokasi kejadian. Dengan ukuran 5,56 mm, selanjutnya 9 mili dan juga 7,6 buah. Ini ada 3 jenis selongsong dari hasil olah TKP.
3 anggota Polri meninggal dunia usai ditembak saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Dalam kasus ini, 1 warga sipil menjadi tersangka, sementara anggota TNI yang diduga terlibat masih berstatus terperiksa. Tiga anggota Polri ditembak saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Waikanan, Lampung pada Senin 17 Maret 2025 sore. Sore itu menjadi sore berdarah lantaran 3 anggota Polri, yakni Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lusianto, dan 2 anggota polisi lainnya, Bribka Petrus dan Bribda Galit, ditembak di tempat sabung ayam dan tewas di tempat. Dari hasil otopsi, tim forensik Polda Lampung mengungkap ketiga korban tewas karena ditembak di area vital. Acuan Komisaris Anumerta Lusianto, terdapat lubang bekas peluru dari arah depan di dada kanan, dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di rongga dada sebelah kiri. Yang kedua, Aibda Anumerta Petrus, terdapat bekas luka peluru, lubang luka peluru dengan arah tembak dari depan di persis mata sebelah kiri. Dan saat dilaksanakan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala anggota kami tersebut. Dan yang ketiga adalah Bribtu Anumerta Galit, terdapat lubang bekas peluru pada sisi kiri bibirnya, menembus rongga mulutnya, dan saat dilakukan otopsi, proyektil peluru ada di tempurung kepala dan di tenggorokannya. Jadi sekitaran itu ada di tempurung kepala belakang. Ketiga hal tersebut yang menyebabkan kematian dari anggota terbaik kami yang gugur saat melaksanakan tugas. Dalam insiden ini diduga anggota TNI terlibat, terduga pelaku pun telah ditangkap dan statusnya masih terperiksa, belum tersangka. Justru warga sipil berinisial Z yang disebut sebagai penjudi sabung ayam ditetapkan sebagai tersangka. Si Z ini yang orang sipil, dia juga pemain yang hadir datang karena mendapatkan undangan. Dia lihat situ, dia datang, dan dia juga kenal dengan oknum. Oke. Sementara ketiga polisi yang diduga ditembak oknum TNI kini telah dimakamkan. Polri pun telah memberikan kenaikan anumerta kepada 3 anggota Polri yang gugur saat gerebek sabung ayam di Lampung. Ketiga polisi mendapat kenaikan pangkat anumerta masing-masing 1 tingkat. Tim Liputan iNews melaporkan. Kodam 2 Sriwijaya mengungkapkan hasil investigasi sementara dan olah TKP diduga ada motif uang terkait sabung ayam yang turut menewaskan 3 anggota kepolisian. Temuan ini didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini juga telah ditahan oleh pihak Denpom. Kasus tewasnya 3 anggota polisi saat melakukan penggerbekan arena sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kabupaten Waikanan, Lampung menemukan fakta baru. Diduga adanya aliran uang judi yang dinikmati para oknum dari hasil judi sabung ayam. Hal itu ditegaskan langsung oleh Kapendam 2 Sriwijaya, Kolonel Infantri Eko Syah Putra Siregar. Temuan adanya bagi-bagi uang hasil judi sabung ayam didapatkan berdasarkan keterangan para saksi yang kini telah ditahan Denpom. Adapun kedua saksi tersebut, Peltu Lubis dan Kopka Basaryah. Pengakuan ini pun akan didalami oleh tim penyidik gabungan untuk mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam judi sabung ayam. Keterangan saksi saya jelaskan lagi, ada uang dibagi. Siapa ya? Kok nggak Polsek, Koramil. Yang jelas nggak mungkin juga ada yang tidak mendapat gitu. Ada duit, ada. Uang diterima, ada. Cuman siapa aja, nah ini masih dicari lagi. Saya sudah sampaikan, tidak boleh ada pelaku yang lolos. Anggota kita sudah menyerahkan diri, sudah kita periksa.
pastikan hukuman. Investigasi tim gabungan telah menemukan 3 jenis berbeda selongsong peluru dan sepucuk senjata laras panjang tak jauh dari TKP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, iNews melaporkan. Elemen mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat menolak pengesahan RUU TNI. iNews Malam akan segera kembali.